Guys, kalian tahu nggak sih siapa sosok Sengkuni yang diomong-omongin netizen di media sosial yang lagi ramai banget? Guys, ayo kita bahas ya. Disclaimer dulu, video ini nggak ada hubungannya sama debat capres kemarin ya. Tapi kalau kalian ngerasa ada hubungannya, itu perasaan kalian aja kayak. Jadi kalau kalian di TikTok tuh pasti banyak banget nih lagi capres panas banget kan. Ada yang Sengkuni. Nah, sosok Sengkuni ini siapa? Tidak ikut debat capres, tapi diomongin mulu. Waduh, apakah ada yang seperti itu? Nah, kita bahas tentang sosok Sengkuni ya. Ini sejarah ya guys, ya kalian harus dengerin sosok Sengkuni dulu nih. Nah, jadi Sengkuni ini adalah tokoh pewayangan di Mahabharata dan juga di Jawa ada. Tapi beda ya, kalau di Jawa itu namanya Sri Gantalpati gitu. Nah, jadi sosok Sengkuni ini di Mahabharata ini itu karakternya yang kita tahu bahwa dia adalah sebagai tokoh yang sangat licik. Waduh, sangat licik. Bisa menggunakan apapun segala cara adu politik untuk mendapatkan kekuasaan dan power yang dia inginkan. Wah, bengis banget nih Sengkuni ini. Waduh, bahkan dia tidak ragu-ragu untuk mengadu domba orang-orang yang berkuasa. Nah, itu sosok Sengkuni ya guys ya, gitu. Jadi, sosok Sengkuni ini sejarahnya adalah saudara kandung dari Gandari gitu, yang merupakan permaisuri di Destarata gitu. Nah, yang merupakan raja dari Hastina. Dan Destarata ini punya kerajaan namanya Astina. Nah, dia punya keturunan, itu 100 keturunan. Itu nama keturunannya adalah Kurawa. Wais, Kurawa udah mulai ini ya, mulai familiar ya dengan kata-kata Kurawa ya. Di mana anak sulung Kurawa ini bernama Duryudana. Wes, ini perang ini. Biasanya perang sama Pandawa. Nah, aku tidak akan bisa hidup dengan kebenaran itu. Aku hanya punya satu tujuan saja, untuk memiliki tahta dari Hastinapura. Ada kerajaan lainnya bernama Indraprasta gitu. Nah, jadi Indraprasta ini itu dipimpin oleh Pandawa. Namun ini konflik terjadi di mana kerajaan Indraprasta ini yang dipimpin oleh Pandawa itu lebih maju, lebih damai, lebih maju, lebih sejahtera dibandingkan kerajaan Astina yang dipimpin oleh Duryudana. Sehingga kemudian Sengkuni, tokoh pengadu domba ini itu merasa jengkel dan kita harus merebut kekuasaan dari Pandawa ini. Kerajaan dari Pandawa ini kita harus rebut gitu. Bagaimana cara dia merebut? Yaitu dengan mengompor-ngompori. Si Duryudana ini, itu lihat tuh bro, itu walaupun itu saudara-saudaramu tuh Pandawa, dia pasti curang itu. Masa itu kerajaannya bisa sukses daripada kerajaan kita gitu. Kita harus merebut kekuasaannya. Nah, itu tuh Sengkuni memanas-manasi si Duryudana. Akhirnya Duryudana dengan Kurawanya itu benci terhadap Pandawa dan terjadilah perang. Nah, salah satu permainan yang dilakukan Sengkuni, licik. Permainan licik Sengkuni adalah pelempar dadu. Dadu ini dibuat dari tulang mendiang ayahku, dan dadu ini mematuhi apapun perintahku. Hingga permainan dadu dilakukan, di mana dadu ini adalah tulang dari ayahku. Dia akan melakukan apapun yang aku perintahkan. Itu dadu sakti yang dipunyakan Sengkuni ya gitu. Setelah 2 kali permainan dadu, nah akhirnya Pandawa kalah dari Kurawa dan harus menyerahkan istana kerajaan Indraprasta terhadap Duryudana. Nah, begitulah caranya Sengkuni untuk merebut kekuasaan negara. Ini tentang Sengkuni ya. Ini tokoh Sengkuni gitu guys. Nah, jadi kalian tahu ya apa yang dimaksud di TikTok dan rame-rame itu tentang Sengkuni gitu. Itu adalah sebuah tokoh. Udah mengerti? Nah, stop sampai sini masalah sejarah. Nah, gimana menurut kalian tentang sejarah Sengkuni? Kita lanjut sekarang baru ngomongin presiden. Nah, tuh bridging, let's go, keren ya gitu. Udah cocok jadi penyiar radio belum guys? Ngomong-ngomong debat capres kemarin ini, Pak Anies Baswedan itu dilaporkan ke Bawaslu ya tentang penghasutan untuk membuka data kemiliteran gitu, data intelijen dan juga data lahan Pak Prabowo. Nah, ini dilaporin tapi bukan sama Pak Prabowo-nya ya, oleh pembela pilar konstitusi gitu. Nah, ini debat malah jadi laporan polisi. Ini aneh sekali sih menurut Let's Go ya. Ini kita dengernya omongannya Pak Anies waktu di debat. Pak Jokowi punya lebih dari 340 hektar tanah di Republik ini. Ini harus diubah. Mungkin ada yang asal bicara tanpa data, ya kan? Mungkin didorong oleh ambisi yang menggebu-gebu, sehingga tidak objektif. Sebelum saya menjawab pertanyaan itu, saya mengklarifikasi tadi data yang meleset. Maaf Pak Prabowo, angkanya terlalu kecil. Bukan 320 hektar, tapi 340.000 hektar. Saya klarifikasi. Kemudian itu pun salah. melanjutkan
itu pun salah. Atas apa yang perlu saya sampaikan? Mas Anies, Pak Prabowo, jangan Pak Prabowo. Nah, jadi itu datanya Pak Anies itu bagus banget ya, membridging gitu ya. Kita mau kasih 320 hektar gitu. Itu tanahnya Pak Prabowo, itu salah, data itu salah pasti. Tapi kekecilan ternyata 340.000. Nah, ternyata salah juga datanya. Sebenarnya berapa sih data lahan yang dimiliki oleh Pak Prabowo ini? Bukan 340.000 hektar, tapi mendekati 500.000 hektar nih. Di sini lihat ya. Dia mau bikin rakyat benci sama saya. Nah, itu dari Kompas ini statusnya Pak Prabowo itu menepis data yang dimiliki Pak Anies ya. Padahal yang benar itu hampir 500.000 ya gitu. Berarti plus minus ya. Jadi kita udah tahu lahan Bapak 500.000 itu, tapi jangan dipakai buat pengungsi Rohingya Pak ya. Buat warga negara kita aja ya Pak ya. Ini juga ada Pak Prabowo yang waktu di Riau tuh melontarkan kata-kata kurang etis gitu. Ini salah satu tayangannya, kita nonton aja. Tadi ada manusia. Wah, ada manusia. Yang kita memberi dukungan, Waduh. kita memberi segalanya. Yang dibalas adalah kedengkian. Wah. Dan ada pula yang nyinggung-nyinggung. Punya tanah berapa, punya tanah ini. Dia pintar atau goblok sih? Tapi kalau Let's Go dengan hal ini malah menikmati drama ini ya. Pak Ganjar gimana? Pak Ganjar nggak diajak. Karena yang lagi berantem nih dua ini. Jadi Let's Go tidak terlalu fokus dengan isu-isu kenegaraan mereka, tapi lebih drama-drama mereka ya. Karena Let's Go lebih suka drama daripada kenegaraan ini ya. Tanggapan lainnya adalah kenapa Pak Anies ini tega banget ngasih nilai 11 dari 100 kinerjanya Pak Prabowo. Karena kalau dari peringkat Indonesia di mata dunia tentang kemiliteran, Indonesia itu peringkat 13 dari 100 negara gitu loh. Dan pada saat ditanya tentang kinerja Pak Anies oleh Mbak Nana, kalau kalian ingat di mata Najwa, sosoknya, boleh saya minta penilaian Anda atas sosok Anies Baswedan, Pak Prabowo? Bukan wewenang saya atau kompetensi saya untuk menilai. Itu kan rakyat yang akan menilai beliau. Kan dia nanya sama Pak Prabowo, kalau kinerja Pak Anies gimana nih selama jadi gubernur. Nah, Pak Prabowo ini menjawab secara diplomatis. Dia menjawabnya, itu bukan saya yang bisa menilai secara personal. Nah, itu adalah masyarakat yang menilai secara personal. Tapi kalau dari Pak Prabowo, Pak Anies ini menilai secara personal, bukan dari masyarakat gitu. Dia menilai 11 dari 100 gitu. Menurut saya, skornya justru di bawah 5, Mas Ganjar. Kalau 5 itu ketinggian, Pak Ganjar. Terima kasih, Pak Ganjar. Mas Anies nggak usah takut. Disebut aja angkanya berapa gitu loh. Kayak saya gitu loh. Jangan di bawah 5, sebut aja berapa. 11, Mas. Dari 100. Mungkin maksudnya Pak Anies adalah Menteri Pertahanan ini harusnya di ranking 11 dari 100 gitu. Ada baiknya. Buset, Let's Go nyapuin Pak Anies dikira buzzer nanti ya. Kadang kenapa Pak Prabowo segitu sakit hatinya ya? Karena kalau kalian nggak tahu, kita nonton aja tayangan-tayangan video Pak Anies yang lagi rame di TikTok ya. Ini karena Pak Ganjar nggak diajak, ini sih debat sih. Nggak diajak dalam drama ini sih, jadi nggak terlalu rame nih ya. Ini omongan Pak Anies. Tidak pernah ada tawaran capres. Tidak pernah ada tawaran capres dari Pak Prabowo. Tapi dari pihak-pihak lain, ada beberapa tawaran capres ke Anda, Mas Anies. Dan pada semua saya katakan, saya tidak ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mengkhianati Pak Prabowo. Wow. Pak Prabowo, saya tidak akan memotong proses pencalonan Pak Prabowo dan proses kampanye Pak Prabowo. Dan komitmen itu saya pegang. Saya sampaikan, saya memiliki komitmen dan saya tidak ingin dicatat sebagai pengkhianat. Apalagi saya ini menjadi gubernur Jakarta itu dipromosikan. Promotornya itu Pak Prabowo dan Gerindra dan PKS. Nah, itu dia salah satu tayangan ya. Ini kalian sendiri yang menilai ya gitu. Tayangan itu namanya politik, kadang kita A, kadang kita B gitu. Pak Prabowo aja dulu fighting sama Pak Jokowi terus di friend gitu. Kemarin kawan, sekarang bisa jadi kawan. Mungkin kemarin kawan, sekarang juga bisa jadi lawan. Nah, itu sama aja itu. Pak Anies kalau misalnya dikatain gubernur nggak bener, banjir nggak beres, Formula E nggak jalan, nggak apa-apa. Kan katanya, bukan faktanya. Nggak apa-apa dong. Itu hak dia. Tapi kan sorry saya potong ya Pak ya. Saya coba menyerang Pak Anies. Tapi kan banjir masih Pak, faktanya. Ya. Iya, emang iya.
Tadi kan katanya bukan iya, faktanya. Jadi gini, kalau misalnya banjir masih, memang masih banjir. Iya benar juga. Betul. Berarti kan Tapi kan bandingin nih, oke, lintas waktu. Lihat aja datanya. Kan itu faktanya. Ya benar juga. Misalnya, kilometer persegi yang terkena banjir, itu ada datanya. Kemudian lamanya tergenang, itu ada faktanya. Jumlah RT RW yang terkena itu lebih baik. Ada. Sekarang lebih baik. Alhamdulillah lebih baik. Jauh lebih baik. Nah, itu dia bilang sekarang jauh lebih baik ya gitu. Jadi gimana nih kalau kamu dibilang gubernur nggak bener nih gitu, masih banjir? Itu kan katanya, bukan faktanya. Tapi masih banjir. Iya bener juga. Ini sebenarnya paslon Pak Anies ini dibaliknya kekurangannya, dia banyak kelebihan loh. Dia komunikasinya dia jago banget loh gitu. Pak Prabowo malah menurut Letsko sayang banget nih. Tapi di sini kita lihat memang komunikasinya Pak Prabowo kurang sejago Pak Anies gitu. Tapi saya tetap coblos Pak Prabowo. Emang nggak, kenapa emang nggak boleh dong gitu. Tapi saya suka Pak Anies gitu. Kalau saya pengennya Pak Prabowo dan Anies bersatu. Tapi saya coblos Pak Prabowo. Karena apa? Karena ada Gibran. Pengen yang beda aja ya gitu. Apa-apalah kan semua orang boleh memilih ya. Kalau Pak Anies hebat, Letsko bilang hebat gitu. Menurut Letsko dari omongannya Pak Anies nggak ada yang salah itu. Kayak dia ngomong 11 dari 100, ya itu kan pendapat dia, bukan pendapat kita, bukan pendapat masyarakat gitu. Jadi sah-sah aja. Dia bilang data Pak Prabowo 340.000 hektar itu kan data yang dia dapetin gitu. Walaupun data Pak Prabowo beda. Ya itu inilah pendapat pribadi menurut Letsko. Letsko Capres kali ini banyakkan drama karena apa? Supaya menarik Gen Z ya dan milenial ya. Karena kayak Letsko kalau ngebahas tentang negara, bosen lah gitu. Karena Letsko tidak ngerti tentang negara. Tapi tentang drama ini Letsko setuju. Letsko jadi ingin menonton debat capres karena ada dramanya. Kalau nggak ada drama, ya Letsko bodo amat siapa yang ngasih Letsko serangan fajar. Itu Letsko pilih. Tapi kan ada dramanya, jadi mengetahui apa sih yang diomongin sama Pak Anies, apa sih yang diomongin sama Pak Prabowo sampai dia geleng-geleng kepala dan pengen nangis. Nah, ini Pak Ganjar harus ikut nih sebenarnya Pak Ganjar gitu. Nanti suaranya Pak Ganjar berkurang loh. Ya itu aja yang bisa saya sampaikan. Thank you banget nonton. Kalau kalian suka sama video ini, like. Kalau kalian ada perdebatan, ya Letsko minta maaf kalau mungkin pilihan presiden kita tidak sama gitu. Tapi bersamaan kita pasti menikmati drama yang ada gitu. Thank you banget nonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa lagi. Bye.